Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, kelonggaran, dan seluruh nikmat yang Allah juga berikan kepada kita taufik, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bisa melanjutkan kembali majelis ilmu kita yang kita masih bersama dengan ayat teragung dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi, ayat kursi yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu-lalu dari keutamaannya. Demikian juga bagaimana ayat kursi ini terkandung di dalamnya perkara yang paling agung dalam agama kita. Itulah pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah, yang di dalam pertemuan yang lalu telah kita sebutkan 6 aspek atau 6 sisi yang menunjukkan bahwa ayat kursi ini merujuk kepada perkara tauhid tersebut, dan itulah yang menjadikan ayat kursi sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, sebagaimana perkataan Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyetujui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ketika Ubay atau sahabat Ubay ini ditanya apa ayat yang paling agung di Al-Quran, maka beliau mengatakan yang paling agung di Al-Quran adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai, yaitu ayat kursi. Telah kita sebutkan juga keutamaan dari keutamaan yang dikandung ayat kursi ini, ya, bahwasanya ayat kursi ini apabila dibaca di waktu pagi ataupun di waktu petang, maka seseorang akan terjaga dari syaitan sampai pagi. Ketika dia membaca sebelum tidur pun demikian, akan Allah berikan penjaga baginya hingga dia masuk waktu pagi. Demikian juga barang siapa yang senantiasa mendawamkan membaca ayat kursi ba'da sholat wajib, ya, yang 5, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Ini sudah kita sebutkan, ya, sebagaimana kita telah berhenti pada poin atau ayat atau potongan ayat yang berbunyi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bagaimana bukti atau poin yang keenam yang menunjukkan ayat kursi ini merujuk kepada perkara tauhidullah, yaitu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu yang la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu, yang tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Di antara sebabnya adalah karena Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di depan dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Di depan mereka berupa perkara-perkara akhirat, karena perkara akhirat itu masih masa depan, masih belum ketahuan, Allah tahu semuanya. Demikian juga wa ma khalfahum, dan apa yang sudah terlewat, yang sudah berlalu, ya. Nah, inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu berhak disembah. Adapun selain Allah maka tidak tahu apa yang ada di depan dan tidak tahu apa yang di belakang. Kalaupun tahu yang ada di belakang, ya, tahu apa yang telah terjadi, itu pun cuma sebagian saja. Kita mungkin tahu sebagian kecil dari sejarah
Ya misalnya sejarah bangsa Indonesia, kita mungkin tahu sebagian kecil. Adapun detail-detailnya itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang masa depan. Ya, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Sekarang kita masuk pada Al-Burhanus Sabi'u wa Tsamin. Bukti yang ketujuh dan yang kedelapan. Itu terangkai di dalam firman lanjutan atau lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'im min ilmih. Dan mereka hamba-hamba Allah itu tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah. Illa bima syaa, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki mereka jadi tahu. Ya. Nah, di sini disebutkan bukti yang ketujuh dan kedelapan yang menegaskan Allah lah yang berhak diibadahi, bukan selainnya. Kata penulis, wa hadza fihi ajzul makhluqi wa qusuri ilmihi wa mahdudiyatihi. Di dalam potongan ayat ini terkandung penegasan bahwa makhluk itu ilmunya lemah. Makhluk itu apa? Lemah, dan ilmunya itu terbatas. Wa annahu lam yu'ti minal ilmi illal qalil, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah wa annahu lam yu'ta minal ilmi illal qalil, dan tidaklah makhluk itu diberikan ilmu kecuali sedikit. Ini sebagaimana firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidaklah diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Wa huwa awalan kharaja min batni ummihi la ya'lamu syai'a. Dan kita tahu makhluk manusia yang merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya dari sekalian makhluk yang Allah ciptakan. Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam, anak Adam. Manusia dengan akal yang Allah karuniakan sehingga berbeda dengan hewan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang makhluk itu? Manusia ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian, Allah telah keluarkan dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apa-apa. Wa ailun ilmuhu ila dha'fi walid mihlal. Dan enggak lama kemudian ilmunya itu melemah dan hilang, ya, melemah dan hilang. Allah mengatakan wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'ah. Di antara kalian itu, ya, kalian manusia, kita manusia, ada yang dikembalikan kepada umur tua renta, ardhalil umur, ya, umur tua bahkan pikun, maaf, likai la ya'lam, sehingga dia tuh nggak ngerti apa yang ba'da ilmin syai'a, yang tadinya dia tahu, ya, itu manusia. Wa huwa fi athna'i dzalika ya'tarihil qusur wan nisyan. Di tengah-tengah keadaan tadi, ya, ketika dilahirkan nggak ngerti apa-apa, ketika sudah tua juga tua renta, terkadang apa? Ilmunya, ya, berkurang, udah hilang. Hal-hal yang dulu dia ingat itu udah banyak hilang. Di tengah-tengah itu, kata penulis, itu saja masih dihinggapi yang namanya lupa. Itulah manusia, itulah makhluk, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Adam, bapak kita semuanya. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kami telah membuat perjanjian dengan Adam sebelumnya, tetapi Adam itu lupa. Ya, Adam itu apa? Lupa. Sebagaimana dalam hadis juga, nasiya Adamu wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam itu lupa dan begitu juga anak keturunannya lupa. Bahkan nama kita ini,
Bahasa Arabnya adalah manusia itu apa bahasa Arabnya? Al-insan, kan gitu kan? Disebut manusia itu al-insan linisyanihi, karena banyak lupa. Nisyan itu artinya lupa. Namanya manusia adalah tempat salah dan lupa. Nah, potongan ayat ini yang merupakan bukti yang ketujuh, ini menegaskan bahwa Allah lah yang berhak disembah, karena hanya Allah saja yang ilmunya itu luas. Adapun makhluk sehebat apapun dia mendeklarasikan, oh saya ini adalah orang yang paling berilmu dalam bidang tertentu, ya, entah itu dalam bidang ilmu teknik atau yang lainnya, maka kita lihat tidak akan keluar dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang ayat-ayat nanti kita baca. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Semua profesor, doktor di muka bumi ini dulu ketika lahir apakah sudah menyandang profesor doktor? Enggak. Yaitu apa? La ta'lamuna syai'an, enggak ngerti apa-apa, ya, tidak ngerti apa-apa. Dah. Kemudian, ya, kita mungkin bisa mendapati sebagian orang yang sudah sepuh, ya mohon maaf. Itu apa? Terkadang sudah lupa atau banyak lupa pelajaran-pelajaran atau bahkan bidang yang dia menjadi profesor di dalamnya. Ya kita akui sajalah bagaimana seseorang itu dia tidak menguasai seluruh bidang dalam satu mata pelajaran atau satu disiplin ilmu. Profesor matematika, matematika itu luas. Ya, matematika apa? Luas. Kalau ditanya misalnya, saya fulan profesor matematika, Bapak matematika apa profesornya? Apakah matematika bidang kalkulus atau mungkin matematika terapan atau yang lain? Sehingga bisa jadi dalam satu bidang matematika ada orang itu ahli di bidang sub bidang itu, tapi dia nggak ngerti yang lainnya. Kimia, profesor kimia. Kimia itu ada kimia organik, ada kimia anorganik, kimia industri, ya. Banyak cabangnya. Bisa jadi seorang yang begitu pintar dalam satu cabang atau subcabang kimia anorganik, dia tuh nggak ngerti tentang masalah kimia yang lain, kimia industri beda. Nah, ini menunjukkan ilmu manusia itu terbatas. Apalagi kalau sudah sepuh, sudah tua, terkadang apa? Saya sudah lupa, ya, saya sudah lupa pelajaran. Itulah manusia dan makhluk yang ilmunya itu terbatas, ya. Nah, berkaitan dengan hadis tadi yang disebutkan oleh penulis, Nabi Adam itu lupa dan keturunannya ikut-ikutan lupa, ya. Maka itu ada kisahnya. Bagaimana Nabi Adam ditunjukkan tentang keturunan-keturunannya. Maka didapati ada di antara keturunan Nabi Adam itu ada yang menakjubkan bagi Adam alaihissalam. Itulah Nabi Daud alaihissalam. Sampai kemudian Adam alaihissalam mengatakan, ini siapa ini? Ini Daud, ini keturunanmu. Kasih dia tambahan umur. Ambil dari jatah umur saya. Dah kan? Nah, jatahnya umur Nabi Adam. Kemudian, ya, ketika datang waktu ajal, ya, maka Nabi Adam enggan untuk mengakui bahwasanya datangnya ajal. Loh, saya belum saya. Kamu kan sudah memberikan sebagian jatah umurmu kepada Daud, ya. Enggak. Ya. Saya enggak ngasih. Nah, makanya Nabi mengatakan nasiya Adam lupa dan anak keturunannya juga apa? Lupa. Itulah yang menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Manusia itu apa? Lemah, ya. Padahal Nabi Adam itu adalah manusia yang paling sempurna. Manusia paling sempurna Nabi Adam. Yang paling ganteng ya Nabi Adam, ya. Karena Allah yang ciptakan langsung Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan langsung Nabi Adam. Kalau yang lain Allah ciptakan dengan perantaraan apa? Bapak dan ibu, ya. Nah, jadi kalau ada orang misalnya mengatakan, Nabi Yusuf Nabi yang paling ganteng. Enggak, Nabi Yusuf itu cuma setengah saja kegantengannya dari kegantengan Nabi Adam. Loh, kayak apa itu? Ya sudah, nanti kita akan ketemu beliau. Ya, semoga bapak kita alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam di mana? Di surga. Wa ma 'indahu min ilmin innama nala bi ta'limillahilah. Manusia itu juga, ya.
Kalaupun punya ilmu itu cuma sekedar mendapatkan dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngajarkan, ya. Makanya para malaikat itu mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ilmui melainkan sebatas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita mendapatkan ilmu apapun itu, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia, ilmu yang bermanfaat, itu semuanya adalah Allah yang mengajarkan, bukan karena kita itu pinter, kita cerdas, ya. Allah katakan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia itu apa-apa yang tidak dia ketahui. Allah juga katakan khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia, Allah mengajarinya berbicara, ya. Dalam doa yang diriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ya, kita setiap pagi disunnahkan untuk meminta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 itu zikir. Ya. Kenapa kok 3 itu? 3 itu penting. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rizki yang baik. Yang ketiga adalah amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini poin yang ke-7. Kita masuk pada poin yang ke-8. Allah mengatakan illa bima syaa. Illa bima syaa wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi, itu yang ke-7. Illa bima syaa, yang artinya kecuali sebatas apa-apa yang Allah kehendaki. Potongan ini merupakan bukti ke-8 akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Illa bima syaa. Bahwasanya apa? Bahwasanya fal umuru kulluha bimasyiatihi subhanah. Segala urusan itu terjadi dan hanya terjadi dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Hal-hal yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi. Adapun yang Allah tidak kehendaki terjadi, ya tidak akan terjadi. Ya, di antaranya adalah ilmu yang sekarang kita miliki. Di antaranya itu Allah menghendaki kita memiliki, memahami ilmu tersebut, apapun itu ilmunya. Anda yang ahli di bidang teknik misalnya, atau yang ahli di bidang perdagangan atau bisnis atau apapun, komputer, itu Allah yang menjadikan, Allah yang berkehendak Anda itu paham. Buktinya apa? Ada kan orang itu sama gurunya, ya, sama sekolahnya, sama-sama masuk kelasnya, ya, tetapi yang ini nggak kunjung paham, ya. Yang ini dia sudah paham, sehingga yang menjadikan paham itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seperti ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun, kata Imam Syafi'i. Apa-apa yang engkau kehendaki ya Allah itu pasti terjadi meskipun aku enggak suka. Dan apa-apa yang aku inginkan itu kalau engkau tidak berkehendak ya tidak terjadi, ya. Ini potongan dari bait syair Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, yang menjadikan kita itu bisa memiliki ilmu. Maka manusia hendaknya dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak disembah dengan sebab hal tersebut, ya. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dalil atau burhan yang ke-9, betul ya Pak ya? Yang ke-9.
Allah mengatakan sebagai bukti bahwa Allah itu la ilaha illahu. Ayat kursi ini kan awalnya Allahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia. Terus Allah sebutkan bukti-buktinya. Kita masuk pada bukti yang ke-9. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi, wasi'a, meliputi langit-langit dan bumi. Ya. Kursi itu apa? Al-kursiyyu makhluqun 'azimun min makhluqatillahi 'azza wa jalla. Kursi Allah itu adalah al-kursi, ya. Kursi Allah itu adalah makhluk yang besar di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sifati bahwa Allah gambarkan kursi tersebut wasi'as samawati wal ard, meliputi langit dan bumi. Li sa'atihi wa 'idhami khalqihi, karena saking luas dan besarnya, wa kibri masahatihi, dan sangat luasnya. Saking luasnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis tentang gambaran luasnya kursi dibandingkan langit dan bumi. Dikisahkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dakhaltul masjidal haram fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdah fajalastu ilaihi faqult ya Rasulullah ayyuma ayatin nazalat alaika afdal. Aku pernah mendapati Nabi itu duduk sendiri di Masjid Al-Haram di Mekah, di Ka'bah. Lantas aku pun duduk menghampiri beliau dan aku bertanya, wahai Rasulullah, ayat apakah yang paling agung yang turun kepada Anda? Maka kemudian Nabi mengatakan ayatul kursi. Nabi mengatakan yang paling agung adalah ayat kursi. Lanjut Nabi, mas-samawati wal ardu fil kursiyyi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin. Perbandingan antara langit dan bumi terhadap kursi Allah. Langit dan bumi terhadap kursi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ubahnya seperti halqah, seperti cincin. Ya. Cincin itu kan enggak mungkin gede toh, Pak. Cincin itu ya seukuran tangan orang, ya. Enggak mungkin cincin itu segede apa? Piston apa segede ban, itu bukan cincin namanya. Cincin segede apa namanya? Ya cincin, ya. Melainkan seperti cincin yang dilemparkan di sebuah padang yang sangat luas, ya. Padang yang sangat luas. Nah, itu gambaran apa? Luas antara langit dan bumi dibandingkan apa tadi? Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, hal-hal yang disebutkan di Al-Qur'an itu namanya seperti itu tapi hakikatnya kita enggak tahu. Ya, itu penting. Jadi, ini kursi bukan, ini kursi tapi ini kursi masjid. Ya kan? Ini kursi. Maka jangan kemudian seorang punya gambaran, ya, oh, kayak apa kursinya? Enggak boleh. Ya, karena kita hanya mengetahui sebatas apa yang Allah sebutkan di Al-Quran. Allah punya makhluk namanya apa? Al-Kursi. Yang kursinya itu luasnya meliputi langit dan bumi. Dah, itu saja yang kita ketahui. Ya. Adapun kursinya punya seperti apa itu Allah nggak kasih tahu. Maka kita tidak perlu kemudian apa? Mencari tahu, dan memang ya antar kursi saja berbeda di dunia ini kan. Ini kan kursi apa nih? Kursi ya kursi masjid begitu ya. Ada nggak kursi, misal kursi kafe, ada nggak? Nah, ketika saya mengatakan kursi kafe, langsung kebayang bentuknya beda kan? Kafe nggak mungkin tau kursinya kayak gini, ya. Atau misalnya kursi, umpamanya RT, ya biasanya dipakai untuk rapat-rapat, kan kursi plastik. Jadi kursi itu tergantung dia dinisbatkan kepada apa. Kalau kursi di dunia saja beda-beda, ada kursi kafe berbeda, kursi masjid kayak gini, kursi apa sekolah pelajar di kelas beda, maka ya kita tentunya bisa mengatakan bahwasanya kursi Allah Subhanahu wa taala itu apa?
itu berbeda. Jadi kita tidak tahu bagaimana persisnya, ya, karena Allah tidak kasih tahu. Nah, jadi gambaran langit dan bumi itu seperti itu. Saya bertanya, Pak, kita ini hidup di belahan bumi sebelah mana? Ya, kalau kita kecilkan, sesekali lihat Google Earth coba. Google Earth itu, Pak. Tahu tak Google apa tak? Google Earth tahu ya? Bola dunia tahu. Kalau zaman sekarang ini kan, kalau zaman dulu ya, guru IPA itu kan ada peragaan bola ya kan, ada globe gitu kan ya. Nah, kalau sekarang itu pakai ya lihat saja di Google Earth itu mau nyari daerah mana. Nah, kita bisa melihat bagaimana bumi itu begitu besar. Kalau kita kecilkan lagi, kita ini cuma di negeri atau secuil negeri yang namanya Indonesia. Ya. Indonesia kalau kita cuilkan lagi, kita kecilkan lagi, kita di mana? Pulau Jawa. Kita kecilkan lagi, Jawanya Jawa mana? Jawa Barat. Ini kan masuk Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Oh, banyak kabupaten dan juga apa namanya? Masuk lagi, di sini masuknya mana? Bekasi atau Bekasi. Oh, udah Bekasi sini ya. Kabupaten Bekasi. Ya. Kita masuk lagi kecamatan ya itu Sindang Sari ya. Oh, Cibarusa sini. Maaf ya. Kecamatan Cibarusa. Ya, kelurahan nanti masuk sampai RT, jadilah kita di sini di Masjid Al-Ikhlas, ya kan? Begitu kecilnya kita. Ini baru buminya loh. Baru bumi. Kita dibanding bumi itu udah nggak kehitung seperti apa. Bumi ini cuma salah satu dari sekian banyaknya planet-planet dan bintang yang Allah ciptakan. Bumi itu kan bukan planet terbesar kan? Bukan. Kalau secara teori planet terbesar itu apa? Matahari kan gitu. Ya. Bahkan antara bumi dengan misalnya planet yang lain, ya Merkurius atau misalnya yang lain itu perbandingannya itu lebih kecil. Ada planet yang lebih besar ketimbang bumi. Nah, ini menunjukkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan yang namanya kursi saja itu ya perbandingannya dengan bumi dan langit itu seperti itu, seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Apakah kursi makhluk Allah yang terbesar? Ternyata tidak. Nabi masih melanjutkan sabdanya, wa fadlul arsy 'alal kursiyyi ka fadlil falati 'ala tilkal halaqah. Ya, Allahu akbar. Sedangkan keutamaan, keagungan arsy Allah di atas kursi itu perbandingannya seperti perbandingan tadi antara kursi dengan bumi dan langit. Ya. Kalau tadi kursi dibandingkan dengan bumi dan langit seperti ya tadi itu, bumi dan langit cuma seperti cincin yang dilemparkan. Sekarang kalau kursi sendiri dibandingkan dengan arsy-nya Allah itu ya seperti itu. Ya. Maka banyak hal-hal yang belum kita ketahui dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya kursi, yang Allah sebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya. Yang dengan hal tersebut menimbulkan decak kagum dan pengagungan kepada Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya, ya. Maka tidak bisa kita bandingkan antara makhluk yang tidak menciptakan seberat zarrah, tidak menciptakan ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak menciptakan setipis kulit ari, dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, kursi dan seterusnya, ya. Maka tidak bisa dibandingkan, dan ini menunjukkan dan kembali menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal itulah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, tidak ada selainnya Subhanahu wa ta'ala. Renungan ini kata penulis, wa huwa tafakkurun mubarakun yahdil 'abda ila 'azamatil mubdi'i. Renungan seperti ini itu melahirkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi mengingatkan, tafakkaru fi ala'illah, pikirkanlah makhluk-makhluk Allah. Ya.
Kita disuruh merenungkan. Jadi kalau misalnya kita lagi piknik, lihat pantai, lihat laut atau lihat gunung, kita berpikir, ya luar biasa. Yang kita lihat itu laut itu kayaknya apa? Nggak berbatas ya kan. Padahal itu cuman apa? Mungkin laut Jawa. Cuman laut Jawa kecil, belum sampai Samudra Pasifik yang katanya samudra terbesar, ya kan? Cuman laut Jawa, laut selatan aja kita lihat udah enggak. Udah mata kita ini sudah ya. Maka maha besar Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah atau pencipta benda-benda itulah yang berhak untuk disembah, ya. Oleh karenanya, orang yang mempersekutukan Allah dengan selainnya itu mereka benar-benar keterlaluan. Mereka benar-benar tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Allah katakan di Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadari." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya pengagungan, ya. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi ini semuanya akan digenggam pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini. Dan langit semuanya akan dilipat biyaminihi dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Surat Az-Zumar ayat 67, ya. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Allah telah menciptakan kalian itu bertahap. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Perhatikan bagaimana langit Allah ciptakan 7, ya. Allah menciptakan 7 langit. 7 langit ini Bapak Ibu yang kami muliakan bukan 7 lapisan, ya, bukan 7 lapisan sebagaimana disangka sebagian orang. Ada apa namanya? Kalau troposfer, ada ionosfer, ada stratosfer, ada yang fir-fir gitu. Bukan. Langit, ya. Langit beneran. Yang kita sekarang berada di sini dan kita lihat semuanya ada bintang, ada matahari. Itu langit pertama. Langit pertama. Ada matahari, ada bulan. Itu langit pertama. Di atas langit masih ada langit lagi. Ya, terus sampai seperti itu sampai langit yang ke-7. Sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang masalah tersebut. Ya, maka maha besar Allah Subhanahu wa taala. Masih kata Nabi Nuh alaihissalam, "Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa sirajan." Lihatlah bagaimana Allah telah menjadikan bulan bercahaya dan matahari itu sinarnya terang benderang dan membakar. Ya. Yang Allah sebutkan di Al-Qur'an itu mesti ada sesuatunya. Bulan ada sesuatunya, ya. Bagaimana bulan ini menjadi penanggalan, bagaimana bulan itu ikut mempengaruhi gravitasi atau naiknya air apa, Pak? Air laut kan itu kan, ya. Demikian juga matahari. Wah, tidak terhitung kita menyebutkan tentang apa manfaat matahari. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menciptakan untuk kalian itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah menciptakan kalian seperti halnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah akan kembalikan kalian wa nukhrijukum ikhraja, dan Allah akan mengembalikan kalian keluar dari kubur kalian. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah jadikan bumi ini terhampar litasluku minha subulan fijaja, agar kalian bisa berjalan dan mengambil manfaat. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu berporos pada satu kesimpulan, maka hanya Allah sajalah yang diibadahi, ya. Ini yang ke-9, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Yang ke-10. Yang ke-10 dari apa ini? Yang ke-10 dari bukti-bukti tauhid yang ada di dalam ayat kursi. Firman Allah, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak kerepotan
tidak kesusahan untuk menjaga keduanya. Wala yauduhu hifdzuhuma. Maksudnya Allah tidak kerepotan, tidak kesusahan, tidak capek untuk mengurusi langit dan bumi. Hifdzuhuma. Ya. Wa fi hadza itsbatu kamali quwwatihi wa qudratihi. Ayat ini menunjukkan tentang kesempurnaan kudrah, kemahamampuan Allah serta kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-hafidzu yahfadzus samawati wal ard. Allah lah yang menjaga langit dan bumi. Ya. Nah, ini sebagaimana firman Allah yang lain, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah lah yang mencegah, menahan langit dan bumi supaya tidak bergeser. Wala in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Kalau seandainya bergeser langit dan bumi, tidak ada yang bisa menahannya. Innahu kana haliman ghafura. Allah itu Maha Halim, tidak bersegera untuk membalas dan tidak bersegera untuk menurunkan hukuman, ghafuran dan Maha Pengampun. Indonesia ini katanya berada di negeri di lingkar sabuk gunung berapi yang rentan terjadi gempa, ya, karena banyaknya gunung berapi di negeri kita. Ya, begitu kan? Nah, coba kalau gempa dan kita sudah akrab dengan yang namanya gempa. Terjadi gempa sekian skala Richter di ujung pulau ini, di sana dan di situ. Kayaknya udah sering dengar ya kan, di radio ya, atau mungkin di media-media. Kita sering dengar, jadi udah kayak biasa gempa. Pertanyaannya, kalau sudah gempa itu, ya, gempa, siapa yang bisa nahan? Siapa yang bisa mencegah terjadinya gempa? Nggak ada. Oh, bisa mendeteksi. Alat pendeteksi gempa itu sampai sekarang seberapa canggih toh? Yang ada adalah gempa itu tiba-tiba terjadi, baru kemudian muncul beritanya kan gitu kan. BMKG menyampaikan gempa itu ada di pusat sekian dan sekian. Tapi tidak ada yang bisa kemudian mendeteksi, oh ini akan ada gempa persisnya sekian, nggak ada. Yang ada adalah begitu terjadi geger kan begitu ya. Maka ini cuman gempa kecil, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar yang mengurusi. Wala yauduhu hifdzuhum. Allah yang mengurusi langit dan bumi, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan bahwasanya makhluk itu benar-benar fakir dari segenap sisinya. Fakir itu artinya sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ya zalilun, kita ini lemah dan hina min kulli wajhin, dari segenap sisinya. Maka bagaimana menurut Anda apabila ada seseorang, kaum atau siapapun yang mereka menjadikan selain Allah yang tidak mengurusi apapun di langit dan bumi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hari ini ada orang menisbatkan, oh itu yang ngurusi laut selatan itu ada, katanya Nyi Roro Kidul, katanya, ya. Nah, itu cuma laut selatan. Laut selatan itu seberapa luas tuh? Kecil. Ketimbang ketimbang laut-laut yang ada di dunia ini. Itu kalaupun memang benar ada yang menguasai. Tidak benar. Allah Subhanahu wa taala lah, ya, yang kita setiap sholat itu kita selalu mengucapkan dan berikrar, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu saja ya Allah, Rabb al-alamin. Apa itu Rabb? Rabb itu yang ngurusin, yang menciptakan, yang ngurusin. Al-alamin, apa itu alamin? Seluruh alam. Jadi tidak ada sejengkal tanah, tidak ada sejengkal laut yang ada di muka bumi ini melainkan itu Rabb, Allah yang yang punya, yang ngurusin. Tidak juga Nyi Roro Kidul atau apapun, itu cuma nama-nama yang orang-orang itu katakan, nggak ada. Tidak ada
penguasa laut selatan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada penguasa laut utara. Ya, kita kan laut selatan ada, laut utara ada. Laut yang lain-lain itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Maka ya, orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, kata Imam Ibnul Qayyim, wa hadza ghayatul jahli wadh zulm. Ini benar-benar sebuah kejahilan, kebodohan serta kezaliman. Fa kaifa yusawwa at-turabu bi rabbil arbab? Bagaimana disamakan antara tanah dengan Allah Rabbul Arbab, Allah yang Rabb, mencipta. Wa kaifa yusawwal abidu bimalikir riqab? Bagaimana disamakan antara hamba dengan Allah yang menguasai seluruhnya. Wa kaifa yusawwal faqiru bidzati ad-dha'ifi bidzatil ajizi bidzat al-muhtaji bidzat alladzi laisa lahu min dzatihi illa al-adam bil ghaniyyi bidzatil qadiri bidzatil ladzi ghinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa juduhu wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu wa kamaluhu al-mutlaq at-tamu min lawazimi dzatihi. Tidak bisa disamakan antara makhluk yang dari sononya itu lemah, membutuhkan yang lain, ya, tidak berdaya, dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, kekuatan, kekayaan, kemahamampuan, qudrah, ya, kerajaan dan seterusnya. Maka ini bentuk kezaliman, kata beliau. Artinya menyamakan makhluk dengan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah, sehingga kemudian menyembah apa? Menyembah makhluk tersebut. Al-Burhanul Hadi Asyar wa Thani Asyar, bukti yang ke-11 dan ke-12, ya, bukti yang ke-11 dan ke-12. Mohon maaf, berapa menit lagi Pak azan? 3 menit lagi ya, kurang lebih ya. Baik, kita tanggung ini, kita akan lanjutkan, tapi kita sebutkan dulu. Bukti yang ke-11 dan yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala sebutkan di penghujung ayat kursi, wa huwal aliyul azim. Dan dia Allah adalah yang maha tinggi dan maha agung. Al-aliyu al-azim itu adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya kesempurnaan sifat. Yang pertama adalah Al-Ali, Allah itu maha tinggi. Yang kedua adalah Al-Azim, Allah maha agung, ya, Allah maha agung. Maksud Allah Subhanahu wa taala Al-Ali itu mencakup Al-Aliyu biqahrihi. Yang pertama adalah Al-Aliyu biqahrihi, Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dengan kekuasaannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ya. Yang kedua adalah wa huwal aliyyu biqadrihi, Allah maha tinggi dengan keagungannya. Dengan keagungannya. Sebagaimana firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Yang pertama adalah Allah itu maha tinggi kekuasaannya, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah, paling tinggi sudah. Allah itu maha memaksa, kalau Allah sudah ingin nggak ada yang bisa menghalangi, ya. Yang kedua tadi apa? Al-aliyu biqadrihi, Allah itu maha tinggi dengan keagungannya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga maha tinggi di atas seluruh makhluknya, ya. Sebagaimana firman Allah juga di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istawa, ya, di atas arsy. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari arsy-Nya, ya. Allah tinggi di atas arsy-Nya, 'alal 'arsy istawa. Nah, tiga hal ini
makna ringkas dari Al-Ali yang artinya Maha Tinggi, yang insyaallah taala kita akan lanjutkan pada ba'da isya atau adzan dulu ya. Adzan, kemudian nanti kita akan lanjutkan ba'da isya insyaallah taala tentang ujung atau bagian terakhir dari bukti-bukti tauhid di dalam ayat Al-Kursi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.